Dan dia menjadi seorang anak Tuhan yang luar biasa. Ketika tahun 99 saya masih ingat. Waktu itu dipilih siapa GKM, Gembala Komsel. Yang memenangkan jiwa paling banyak. Itu ternyata Pak Salmon, saudara. Dia melahirkan 5 gembala Komsel yang lain. Dan beberapa tahun kemudian dia ikut ujian pendeta pembantu. Cuma ada masalah karena pendidikannya. Pendidikannya itu S3. Anda tahu S3? SD kelas 3. Dan di dalam padahal di dalam GBI paling sedikit orang itu S3, SD, SMP, SMA maksudnya. Tapi dia cuma kelas 3 SD. Saya harus meminta perkenanan khusus untuk dia ikut ujian. Karena saya tunjukkan berapa banyak jiwa dia menangkan. Saudara, 2 minggu yang lalu dia berkhotbah. Di mana? Di desanya. Desa yang mengusir dia, yang membuang dia, meminta dia melayani mereka sebagai hamba Tuhan. Mereka dengar dari teman-teman yang dari Pulau Alor, bagaimana Pak Salmon dipakai oleh Tuhan. Memimpin firman Tuhan, jadi dia memimpin KKR minggu yang lalu. Saya tadi pagi sengaja telepon dia, Mon, sudah pulang, sudah Bapak. Apa hasilnya, Mon? Ada orang gila sembuh Bapak. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Banyak jiwa dimenangkan Bapak. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan, saudaraku. Woo! Masa depan saudara saya adalah Gibor Khayil. Mighty man of valor. Kalau ada di sini, petualang cinta, petualang bisnis, tisani, tipu sana, tipu sini. Mungkin masa depanmu gelap bagi matamu. Tapi bagi Tuhan, Tuhan sanggup merubah. Seorang Salmon yang dibuang, yang dibilang anak sial, sekarang jadi orang yang memberkati desanya. Saya tadi tanya, Mon, bapak-bapak yang ngusir kamu masih ada? Masih ada Bapak. Bagaimana reaksi mereka lihat kamu dipakai Tuhan? Dia berkata, mereka tidak bisa bicara, mereka cuma menangis Bapak. Mereka cuma menangis. God is a God of pleasant surprises. Kita lihat dalam Alkitab, bagaimana petualang-petualang, worthless man, Rekim, Enos, orang yang lemah, bisa dirubah Tuhan menjadi orang yang dahsyat. Kita lihat ketika yaitu Daud melarikan diri pada Saul. Dia memimpin kelompok 3D. 3D itu mereka yang dalam hutang, debt. Orang yang sakit hati, discontented. Dan orang-orang yang distress, orang yang stres, itu yang kumpul pada Daud. Tetapi lewat pergaulan dengan Tuhan dan dengan Daud, mereka menjadi gibor-gibor. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan. Mereka menjadi geber-geber, jagoan, pahlawan yang hebat. Dan itulah masa depan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Saya dengar tadi dari Pak Rudi, pertama kali ketika nyerahkan seluruh hartanya potong 20.000, nyawanya ikut melayang separuh. Gitu Pak ya. Karena benar firman Allah, di mana hartamu di situ hatimu. Alkitab berkata di mana hartamu di situ hatimu. Tapi disitulah ujian, siapa yang kau sembah. Engkau menyembah Tuhan atau menyembah Mamon, bisa ketahuan di sana. Amin. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya tunjukkan pada saudara, Tuhan selalu melihat masa depan kita. Satu hal saya belajar, yaitu dalam Ayub 38. Dalam Ayub 38 saya tidak pernah lihat di sebelumnya, sebelum kita baca minggu yang lalu. Karena itu ikuti pembacaan setiap tahun, engkau akan selalu dapat pewahyuan yang baru. Dalam Ayub pasal 38, itu Tuhan yang berbicara kepada Ayub. Selama ini Ayub mengata-ngatai Tuhan, memaki-maki Tuhan, menyala-nyalakan Tuhan, menuduh-nuduh Tuhan. Dan bilang aku ini tidak layak diperlakukan seperti ini. Padahal yang ngerampok dia adalah iblis. Tapi dia nyalakan Tuhan. Dalam Ayub 38 saudaraku, ayat yang ketiga. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Now prepare yourself like a man. Man di sana ternyata geber saudara.
Bersikaplah sebagai pahlawan. Itu yang Tuhan mau daripada saudara saya. Itu masa depan saudara dan saya. God is a God of pleasant surprises. Kita bagaimana lihat Daud. Daud dibuang oleh keluarganya. Saudara-saudara berkata, sana. Merusoniai. Sana. Kamu jaga kambing domba sana. Ambumu gak enak. Mungkin saudara pernah mengalami seperti itu. Tapi sekali lagi, Daud berkata, ketika ayahku dan ibuku menolak aku, Tuhan menyambut aku. Malam hari itu dia masih bermain kecapi. Dan sebagai anak gembala, anak orang sederhana, papanya bernama Isai dari Bethlehem. Tapi besok paginya, ketika dia sedang memuji Tuhan, hatiku siap ya Allah, aku mau bangunkan fajar. Kira-kira tengah hari, ada orang tergopoh-gopoh datang dari rumah. David, cepat pulang ke rumah. Loh kenapa kan saya tadi suruh jaga? Aku jaga kambing dombamu, kamu pulang sana. Sebab Nabi Samuel berkata, dia tidak mau makan sebelum kamu makan bersama-sama mereka. Benar nih, nanti kakakku marah. Enggak David, papamu yang suruh panggil. David datang. Dan di luar perkiraannya dia menjadi raja Israel hari itu. Dia menerima urapan sebagai raja. Oh God is a God of pleasant surprises. Kita tidak pernah tahu saudaraku, apa yang ada di depan kita. Tapi bersama Tuhan, kita akan selalu mengalami surprise. Kejutan yang manis. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Firman Allah berkata, bagaimana begitu terkejutnya Yeftah. Anak buahnya datang pada dia. Yeftah, ada tua-tua Gilead mau bertemu dengan engkau. Dia kaget saudaraku. Orang-orang yang membuang dia datang sekarang. Jadilah panglima atas kami. Benar kamu tidak main-main. Dulu kamu buang saya. Tidak. Kami mau engkau jadi pemimpin atas kami. Saudara pernah ditolak, pernah dibuang, pernah dilecehkan, dianggap enteng oleh keluargamu, oleh mertuamu. Saya memberi kabar yang baik buat saudara. Barang siapa ditolak oleh manusia, dipilih oleh Allah. He opens. All things are possible. There's nothing impossible with God. Nothing impossible. Nothing impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga untuk keluarga Anda, untuk bisnis Anda. There's nothing impossible with God. Ingat tadi impossible bacanya gimana? I am. Bukan I am ini ya. I am possible. Amin. Napoleon aja berkata, impossible itu cuma ada di kamusnya orang bodoh. Saya percaya kita tidak semua tidak mau jadi orang bodoh. Kita adalah orang beriman. Amin. Ada 3 masa depan saudara saya. Yang pertama adalah jadi tua-tua, elder. Amin. Elder itu second. Bukan karena umur, tapi karena hikmat. Uban adalah mahkota yang didapatkan di jalan kebenaran. Yang kedua, kita akan dijadikan panglima. Katsin, panglima. Dan yang ketiga, jadikan kepala, Rosh. Saudaraku, 3 hal ini akan Tuhan kerjakan pada saudara dan saya. Saya akan diberikan hikmat sehingga menjadi penatua. Diberikan wibawa menjadi panglima. Dan saudaraku, diberikan kebijaksanaan. Hikmat, kebijaksanaan, dan juga kasih untuk menjadi kepala, bukan bos. Menjadi kepala. Saudara tahu singkatan PKS itu apa? Pengetahuan umum nih, PKS itu apa? Apa PKS? Banyak orang Kristen takut PKS, heran saya. PKS tidak tahu. Bukan, PKS itu pemimpin kelompok sel. Ada berapa PKS di sini, angkat tangan. Yang kedua, PKS itu artinya peluang kerajaan sorga. Amin. Saya mau beritahu pada Anda, bahwa kita ini kalau ingin mengalami surprise, mesti ada beberapa hal yang harus terjadi
Berapa banyak yang mau tahu? Untuk mengalami mujizat, ini kan bulan mujizat. Oke, coba kita lihat Kejadian pasal 1. Dalam Kejadian pasal pertama, kita baca ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Melayang-layang ini hovering. Seperti pesawat tempur begitu. Tapi juga seperti induk ayam mengerami telurnya. Berfirmanlah Allah, dan God said, let there be light. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Saudara, kita lihat tadi dalam kehidupan daripada Yefta. Ada masalah yang dia hadapi, dibuang oleh keluarganya bukan? Tapi harus ada semacam itu dalam hidup kita supaya terjadi mujizat. Kita ada seorang hamba Tuhan berkata begini, miracle